Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu mau tahu hari ini siapa yang tidak masuk? Anggi sama Anggi sama Dika. Dika. Kenapa Anggi? Sakit. Kaki Dika? Sakit. Iya, sekarang memang masa pandemi ya nak, jadi badan kita harus tetap sehat, jaga kesehatan. Semoga teman kalian yang sakit hari ini cepat diberi kesembuhan dan bisa belajar bareng lagi ya. Amin. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, usahakan kita harus selalu berdoa dulu. Ayo dipimpin doanya. Dava? Bukan kita doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Siap. Anak pintar siap. Nah, sebelum kita belajar, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu wajib kita. Nyanyi Garuda Pancasila ya, bareng-bareng ya. Ibu ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Perubahan wujud benda. Minggu kemarin Ibu mau evaluasi, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Bentuk wujud benda, wujud benda. Ada berapa wujud benda? 3. Siapa yang mau menyebutkan? Iya, ayo Reni. Pintar. Air dan gas. Berarti anak ibu masih ingat pelajaran kemarin. Berarti belajar di rumah. Nah sekarang ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang perubahan wujud benda, ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya setelah menyaksikan tayangan video pada screen, siswa dapat membuktikan perubahan wujud benda menguap secara mandiri. Dengan mengajukan pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok yang berkaitan dengan perubahan wujud benda menguap dengan tepat. Yang ketiga, dengan memasangkan pernyataan, siswa dapat menganalisis satuan baku massa dengan tepat. Setelah mengamati pernyataan penjelasan guru pada screen PowerPoint, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan mandiri. Ini yang akan kita capai pada hari ini. Siap ya? Ya. Banget siap. Ya, ayo kita mulai. Ibu mau tanya nih, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh. Tadi pagi kalian sebelum berangkat sekolah sudah menggunakan
dipakai kembali. Itu namanya proses penguapan. Ya, dari basah menjadi kering, dibantu oleh sinar matahari pengeringannya, itu namanya menguap. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembelajaran kita hari ini, budayakan kita itu selalu membaca. Agar apa? Karena banyak membaca itu akan banyak tahu. Karena apa yang kalian baca itu pasti mengandung informasi. Seperti contohnya hari ini kita membahas tentang mencairnya es. Jadi kalian harus tadi kan ada itu ya di buku kalian di halaman 20 itu ada bacaan mencair ya. Siapa yang mau membacakan wacana tersebut? Iya sih Pak, pintar. Ayo silakan dibaca. Yang lain menyimak ya, biar tahu informasinya. Hari ini sangat terik. Yani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa coklat meleleh? Karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Sudah sih Pak. Terima kasih membacakan. Dari situ kalian udah tahu informasi bahwa proses es batu itu tadi mencair. Nah, sekarang Ibu udah bawakan nih es batunya. Es batunya tadi itu besar, di sini penuh, tapi lama-kelamaan dia akan mencair. Nah, mencair tersebut tuh airnya. Kan? Ada airnya ya. Dan lama-kelamaan juga apabila ini didiamkan saja, dia akan jadi air kembali seperti semula ya. Karena asal mulanya es ini tersebut adalah air. Ditaruh di suhu tertentu di dalam freezer, maka dia akan membeku. Tapi setelah dia dikeluarkan dari suhu ruangan freezer tersebut, maka dia akan kembali menjadi cair. Sering minum es Pak? Apa rasanya es? Dingin, segar ya. Apalagi kalau diminum sekarang. Mau minum es? Ya, ini. Untuk lebih jelasnya, mengapa bisa mencair, mengapa bisa meleleh. Nah, itu Ibu akan tontonkan video. Setelah kalian nonton video ini, nanti ada tugas dari Ibu. Jadi tolong video ini disimak dengan baik ya. Nah, tontonkan ya videonya. Berikut skema perubahan dari padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya,
yang dipanaskan, mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau contoh lain dari menyublim adalah kabut panas. Kabut panas yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis jadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada menguapnya setelah pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengebut. Mengebut merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengebut adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Salju beku dikristalkan menjadi gula pasir. Nah, tadi sudah nonton video nggak ya? Bagus nggak videonya? Bagus. Nah, di situ tadi kan sebelum nonton video ibu sudah bilang tolong disimak baik-baik karena setelah video ini kalian tonton ibu akan membuat kelompok dan kalian harus berdiskusi masalah yang kalian simak di video tersebut. Siap berdiskusi? Siap. Siap. Ayo ibu bagi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Silakan berdiskusi dengan aktif karena ibu akan menilai proses diskusi ini ya. Jadi sumbangkan ide-ide kalian biar nanti pas presentasi ke depan nilainya bagus lengkap ya. Ibu akan nilai nih siapa yang aktif dan tidak dalam menyumbangkan idenya untuk bahan presentasi ini. Ayo silakan.
kalian bacakan apa hasil diskusi kalian ya. Siap? Ya. Ayo kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dari kelompok 1 anggota alias Sipa Rizky Dapa akan membacakan hasil diskusi kami. Padat menjadi cair disebut mencair. Cair menjadi padat disebut membeku. Cair menjadi gas disebut menguap. Gas menjadi cair disebut mengembun. Gas menjadi padat disebut mengeriskan. Padat menjadi gas disebut menyembelin. Mencair merupakan perubahan struktur benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya, es krim yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan mencair. Mentega yang dipanaskan di atas api akan mencair juga. Es di kutub mencair akibat pemanasan global. Membeku merupakan perubahan dari cair menjadi padat. Contoh pembuatan es batu dan pembuatan puding. Es yang tadinya cair ditaruh yang bersuhu dingin, dia akan membeku. Begitu juga dengan puding. Teman-teman, siapa yang mau bertanya? Saya, pendapat ada yang bisa cair. Es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Mentega yang dipanaskan di atas api. Gimana? Gimana Firman? Benar nggak jawabannya? Benar. Udah cukup belum? Jawabannya udah cukup belum? Cukup jelas belum? Dah. Ya, itu sudah jelas. Ayo, satu lagi yang bertanya. Apakah benda yang cair itu bisa menjadi padat? Sebutkan contohnya. Ya, silakan. Air yang dibekukan di dalam freezer seketika menjadi padat. Ya. So, gimana Bella? Ya. Udah cukup jelas Bella? Ya, sudah cukup jelas. Yuk, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Salam ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan, sudah bagus saya. Tapi nanti lebih ditingkatkan lagi keasikannya. Sekarang Ibu untuk mempersilakan untuk kelompok 2 untuk maju. Ayo silakan. Ya, lihat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 anggota dengan Meda Saparene akan membacakan hasil diskusi kami. Menyembelih merupakan pelaksanaan suatu benda dapat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu dingin. Es batu yang ditaruh akan berubah menjadi gas dan menyembelih. Lain yaitu kapur barus yang ditaruh di tempat terbuka lama-lama makin habis menjadi gas menguap. Merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Hasil pembakarannya menjadi uap mengembun. Merupakan pemburuan wujud benda gas menjadi cair yang ditimbul ketika gas di udara mendingin. Danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti kabut. Kota-kota besar yang diselimuti kabut. Udara yang dingin mengiskan adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini gas melepaskan energi panas. Terbentuknya saljunya gula pasir. Teman-teman, siapa yang mau bertanya? Ya. Apa saja contoh benda yang menyembelih? Contohnya kapur barus yang ditaruh di tempat terbuka lama-kelamaan makin habis. Gimana? Jelas. Jelas. Ayo, satu lagi. Saya Ayo. contoh benda yang mengeriskan apa saja?
juga. Ya, nanti akan ibu nilai, masukkan ke buku nilai. Dapat senang. Alhamdulillah diskusinya kita selesai. Itu berarti kita sudah mau masuk ke pembelajaran matematika. Tadi itu bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke matematika, anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan? Enggak. Jelas semua materinya? Jelas. Nah, berarti kita masuk ke pembelajaran Matematika. matematika. Ibu akan lihatkan resep kue di sini. Grup sekue. Nah, di pembelajaran matematika kita akan melihat satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ibu akan lihatkan ini resep kue. Resep kue di sini ada takarannya, nak. Di situ ada 150 gram, 20 gram, 4 butir telur, 180 gram, 2,5 sendok teh, setengah sendok teh juga, 40 gram, 20 gram. Yang dimaksud dengan satuan baku dan tidak baku, kita lihat di sini satuannya. Yang ada gram-gramnya ini berarti itu baku, nak, bisa ditukar, bisa diukur artinya. Nah, kalau yang tidak baku kita lihat dua ini. Setengah sendok teh pengembang kue. Takarannya, misalnya Alia yang nakar setengah sendok teh, terus Reni juga menambah setengah sendok teh. Kalau diukur atau ditimbang itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena tidak sama itunya, apa namanya, takarannya. Mungkin si Alia nyendoknya dalam jadi penuh, si ini Reni nyendoknya agak dangkal jadi tidak terlalu penuh. Itu dinamakan tidak baku, karena kalau diukur dengan timbangan ataupun alat ukur, dia akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Kalau gram-gram ini tadi pasti sama ukurannya, ya. Maksud? Nah, tadi kan ibu sudah lihatkan ya mana satuan baku dan tidak baku. Setelah kalian amati resep kue tersebut, kalian pasti membedakan satuan bakunya mana, satuan tidak bakunya yang mana. Nah, siapa yang mau tunjuk tangan untuk mengingat kembali apa saja tadi ya satuan bakunya? Saya. Iya, pintar. Ayo, saya simak apa? gram tepung protein rendah, 20 gram susu bubuk, 4 butir telur, 180 gram gula pasir, 140 gram minyak goreng, 20 gram susu kental manis. Good job, bagus sekali. Ayo, sekarang untuk yang kedua, satuan yang digunakan pada resep tersebut yang tidak baku. Siapa yang mau maju? Iya, pintar ya nih. Ayo silakan. 1,5 sendok teh pengembang kue, 1,5 sendok teh ekstrak vanila. Pintar. Dengan demikian, kalian sudah bisa membedakan satuan baku dan tidak baku. Itu yang diharapkan di pembelajaran matematika, ya. Paham? Paham. Nanti di rumah kalau mau bikin kue kan ada tuh di kertas kemasannya resep-resepnya, silahkan dibedakan mana satuan baku dan tidak baku. Sudah pintar semua. Itu tadi tentang satuan baku dan tidak baku. Sekarang kalian pernah melihat buah apa ini? Jambu. Buah apa? Buah apa? Apel dan Apel dan strawberry. Sudah pernah merasakan apel? Pernah. Rasanya apa? Enak. Ya. Kalau strawberry? Udah. Asam-asam gimana gitu ya? Asam manis. Asam manis. Nah, di sini ada dua buah timbangan dan dengan diisi beban yang berbeda, ya. Dan berbeda. Buah apelnya menunjukkan angka 20, sedangkan buah strawberry ke angka 35. Dari dua buah ini mana yang paling sedikit ditimbang bebannya?
35 dengan 25 itu maknanya saling. Strawberry lebih besar daripada apel. Apel bebannya lebih kecil daripada strawberry. Paham? Ada yang mau bertanya? Enggak. Kalau sudah tidak ada, berarti Ibu paham. Kita lanjutkan ke materi SBDP ya. Nah, masuk ke SBDP anak, kita akan belajar mengenai garis-garis. Nah, di sini ada garis mendatar, garis tegak, garis lurus, garis lengkung, garis bersilangan, garis berjajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Nah, di SBDP ini kita harus menemukan pola. Belajar. Ya, apakah garis-garis tersebut bisa terhubung dan bisa menjadi bagian seni dekoratif? Apabila dihubung-hubungkan garis tersebut akan tercipta sebuah pola seni dekoratif. Nah, Ibu punya kaca ini, punya kaca pembesar. Nah, Ibu minta perwakilan kelompok 1 tadi untuk maju ke depan untuk meneliti pola yang ada di es batu ini. Nah, siapa yang bersedia maju? Ayo silakan. Hebatnya. Ayo siapa yang mau maju kelompok 1? Ayo silakan dapat. Ayo silakan diteliti bentuk polanya digambar di buku. Berapa? Ya. Ayo. Nih, ininya. Untuk kelompok 2 siapa yang mau maju? Nah, terima kasih. Ini siapa? Siva? Kalian sudah membuktikan dengan kaca pembesar ini pola dari es batu tersebut. Nanti di rumah kalian membuat pola seperti itu digambar ya. Nanti ada tugas LKPD-nya. Selanjutnya ada pertanyaan tidak? Tidak. Ini kita lanjut dulu. Ini ada bacaan dari SBDP. Siapa yang coba untuk membacakan? Satuan aja yang coba untuk membacakan. Tunjuk tangan. Ayo silakan yang Ibu ini minta tolong untuk dibacakan. Dibacakan.
akhir. Bisa ya? Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Apa saja yang tadi dibahas, dituangkan di bukumu. Nanti dikumpul sebagai nilai akhir. Kalau nulis ininya diangkat kepala. Ya, tuangkan semua teman. Apa saja yang tadi dipelajari. Sudah, Rizky? Ya. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah, Ibu ambil ya. Ya, ini adalah nilai penutup pembelajaran. Terima kasih. Sudah kumpul semua. Alhamdulillah ya nak, pembelajaran kita selesai, evaluasinya sudah kalian kumpul. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu boleh? Kita nyanyi Ampat-Ampat Pisang dari Kalimantan ya. Terus sekarang lagunya kita nyanyi bareng. Nyanyi bareng ya, sekarang ya. diwarnai dengan rapi dan bagus ya, seperti yang bagus.
harus bersih-bersih. Apa? Memakai masker, menghindari mencuci tangan, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan kalian berdoa untuk pulang. Mari kawan-kawan bisa berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulang langsung pulang lah ya, nggak usah mampir-mampir. Nanti sampai rumah langsung cuci tangan, ya. Cuci tangan langsung mengerjakan tugas kalian yang lain di rumah. Ya, silakan. Assalamualaikum.